Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membicarakan tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih dikenal dengan CSR, Corporate Social Responsibility. Jadi CSR ini itu lebih dikenal dengan suatu komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Yang pastinya itu berkelanjutan ya, bukan stuck di situ aja. Misalnya dalam suatu periode mereka membantu atau membuatkan suatu fasilitas, kemudian sampai di situ saja. Tapi tidak, ini yang berkelanjutan. Yaitu di sini adalah tentang kesejahteraan sosial, lingkungan, kemudian keseimbangan juga antara kepentingan perusahaan dan masyarakat. Baik, kita ke tujuan CSR. Jadi tujuan CSR itu memiliki beberapa tujuan utama ya, yang pastinya sangat bermanfaat bagi perusahaan dan juga bagi masyarakat di sekitar perusahaan itu sendiri. Yang pertama itu meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Artinya perusahaan yang aktif dalam CSR cenderung lebih dipercaya oleh konsumen dan masyarakat. Itu contohnya ada Starbucks yang mendukung perdagangan berkelanjutan untuk petani kopi. Kemudian membangun hubungan baik dengan pemangku kepentingan atau stakeholder. Jadi CSR membantu menciptakan hubungan harmonis antara perusahaan dengan pemerintah dan juga masyarakat, dan juga bonusnya itu kepada mitra bisnisnya sendiri. Selanjutnya menunjang keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Menunjang keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang, perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan sosial lebih mampu bertahan dalam jangka panjang karena mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kemudian yang ini mencegah konflik sosial yang dapat mengganggu operasional perusahaan. Konflik dengan masyarakat akibat pencemaran lingkungan atau eksploitasi tenaga kerja dapat merugikan perusahaan. CSR membantu mencegah konflik dengan melakukan pendekatan berbasis kesejahteraan masyarakat. Ya, poinnya itu adalah perusahaan itu tidak mengambil keuntungan saja, tapi dari segi sosialnya juga diperhatikan. Misalnya ada bantuan-bantuan ke sekolah, bantuan kesehatan, kemudian bantuan-bantuan seperti sembako, hal-hal seperti itulah pokoknya. Yang artinya membuat citra perusahaan itu baik di mata masyarakat. Kemudian menjaga keseimbangan antara keuntungan manusia dan lingkungan. Jadi memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mengejar profit saja, tapi juga memperhatikan aspek sosial dan juga lingkungan. Kemudian ini ada prinsip-prinsip CSR sendiri. Yang pertama ada akuntabilitas ya, bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan. Baik itu positif ataupun negatif. Kemudian contoh perusahaannya, perusahaan minyak yang bertanggung jawab atas pencemaran laut dengan melakukan pembersihan tumpahan minyak. Kemudian transparansi, jadi menyediakan informasi yang jelas dan terbuka pada masyarakat. Informasi yang terkait CSR harus terbuka bagi publik, termasuk laporan keuangan dan dampak sosialnya. Artinya penyelenggara di perusahaan tersebut juga jangan melakukan melakukan kecurangan ya. Jadi misalnya bagian yang menangani itu berada atau orang yang memang asalnya dari masyarakat sekitar. Otomatis mereka biasanya yang banyak kejadian yang ditemukan itu dia membantu orang-orang terdekatnya dulu, orang pilihan. Padahal orang-orang yang terdekatnya itu kalau masuk dalam kategori yang mampu, misalnya ini bantuan sembako atau bantuan uang tunai. Hal-hal seperti itu yang menjadi poin transparansi oleh perusahaan kepada masyarakat tentang CSR.
Kemudian lanjut etika, itu berperilaku sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Artinya, perusahaan harus menjalankan bisnis secara etis mematuhi norma yang berlaku. Contoh ya, menggunakan tenaga kerja anak atau melakukan diskriminasi di tempat kerja. Hal-hal seperti itu tidak dibolehkan ya. Kemudian keberlanjutan sustainability, jadi berfokus pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk jangka panjang. CRS harus dirancang untuk jangka panjang agar memiliki dampak yang berkelanjutan ya. Tadi bukan pada saat itu saja ya atau periode tertentu, tapi memang berkelanjutan agar masyarakat juga merasakan dampaknya. Karena kalau per periode mereka tidak merasakan dampaknya karena waktunya singkat. Kemudian yang kelima, kepedulian terhadap pemangku kepentingan. Mengakomodasi kepentingan pelanggan, karyawan, komunitas, dan pemerintah. Jadi perusahaan harus memperhatikan kepentingan masyarakat, karyawan, pelanggan, serta lingkungan sekitar juga ya. Selanjutnya ada 4 pilar CSR atau pilar CSR. Dikategorikan dari 4 pilar utama. Itu ada ekonomi, jadi menjalankan bisnis secara etis memberikan manfaat bagi masyarakat. Contohnya, misalnya pemberdayaan UKM oleh perusahaan besar agar bisa tumbuh bersama. Kemudian mematuhi kalau yang tentang ini ya ekonomi tadi ya UKM itu ada beberapa perusahaan seperti Adaro itu mereka bekerja sama dengan yayasan yang memang melakukan pelatihan, kemudian pelatihan pembuatan produk-produk UKM itu bekerja sama, kemudian masyarakat yang berada di sekitar atau yang kena di program CSR itu dilibatkannya, jadi dilatih sampai mereka bisa melakukan atau membuat suatu produk dan bisa nanti diperjualbelikan. Kemudian ini ada hukum mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku. Mematuhi hukum regulasi pemerintah terkait perlindungan tenaga kerja, lingkungan, dan juga pajak. Kemudian etis, menjalankan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai moral dan etikanya. Selanjutnya, memberikan kontribusi bagi masyarakat seperti bantuan sosial dan kegiatan amal. Dan juga beasiswa ya, bantuan bencana, program kesehatan juga. Kemudian bentuk implementasi CSR-nya. Yang pertama itu ada CSR sosial, yaitu program pendidikan, bantuan kesehatan, pengembangan masyarakat, ya tadi yang UKM tadi ya, salah satunya. Kemudian CSR lingkungan, pengurangan emisi karbon, pengolahan limbah, penghijauan. Contohnya, pengurangan emisi karbon, daur ulang limbah, penghijauan kota. CSR ekonomi, program pemberdayaan usaha kecil dan menengah atau UKM, penciptaan lapangan kerja, yaitu pelatihan keterampilan bagi pengusaha kecil, kemitraan dengan petani lokal. Itu tadi kemitraan dengan yayasan yang memang mereka sering melakukan ya pelatihan-pelatihan, misalnya pembuatan kue, pembuatan kain sasirangan, dan lain-lain ya. Kemudian ada CSR karyawan, itu kesejahteraan tenaga kerja, pelatihan, dan pengembangan kompetensi. Contohnya program kesejahteraan tenaga kerja, asuransi kesehatan, peningkatan keterampilan kerja. Manfaat CSR bagi perusahaan sudah jelas ya, meningkatkan loyalitas konsumen. Konsumen cenderung memilih produk yang dari perusahaan yang memiliki program CSR yang baik. Kemudian menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Jadi karyawan yang lebih termotivasi bekerja,
di perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan sosial. Kemudian mengurangi risiko hukum dan perizinan. Jadi perusahaan yang mematuhi regulasi lingkungan dan sosial lebih kecil memungkinkan terkena sanksi hukum. Dan yang selanjutnya itu meningkatkan daya saing dan diferensiasi pasar. Jadi CSR dapat menjadi nilai tambah yang membedakan perusahaan dari pesaing. Selanjutnya ada regulasi dan standar CSR. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 74 mengenai CSR. Jadi bunyinya perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan CSR sebagai bagian dari tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Kemudian ada mengenai ISO 26.000 standar internasional mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi panduan internasional untuk implementasi CSR mencakup tata kelola organisasi, hak asasi manusia, praktek tenaga kerjaan, lingkungan, dan pengembangan komunitas. Kemudian yang ketiga ini ada Sustainable Development Goals. Itu ada 17 tujuan global yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jadi 17 global yang dicanangkan oleh PBB termasuk pengentasan kemiskinan, kemudian pendidikan berkualitas, ada perlindungan lingkungan. Selanjutnya 8 ini ada studi kasus implementasi CSR. Ini perusahaan multinasional, ada Unilever, program Sustainable Living Plan untuk pengurangan limbah plastik dan pemberdayaan petani kecil. Coca-Cola, program konservasi air dan daur ulang botol plastik. Google sendiri ada investasi dalam energi terbarukan untuk mengurangi jejak karbon. Kemudian ini perusahaan yang ada di Indonesia itu Astra, program pendidikan Astra untuk masyarakat di sekitar pabrik. Kemudian ada Telkom, digitalisasi UMKM melalui program Telkom Smart Village. Kemudian Pertamina, program penghijauan dan bantuan ekonomi untuk masyarakat terhadap terdampak operasional perusahaan. Kesimpulannya dari CSR sendiri, Corporate Social Responsibility. Jadi CSR itu bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga strategi bisnis yang berkelanjutan. Implementasi CSR yang baik dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, masyarakat, lingkungan secara bersamaan. Dengan memahami prinsip, tujuan, dan bentuk implementasinya, perusahaan dapat menciptakan dampak positif yang luas. Baik, saya kira untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Kiranya yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.